Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TM13 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami terkait dengan tugas pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bu Alfati. Di atas ini ada Ibu Alfati Magawarani selaku dosen pengampu kami, dan di bawah ini ada anggota kami yang terdiri dari Regi Anugrah, Angelia Nur Fajri, ada Chandra Ningtyas, dan Evan Cahyadi. Next. Tipe-tipe bisnis ada 3, yaitu bisnis manufaktur, bisnis perdagangan, dan bisnis jasa. Next. Yang pertama ada bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur adalah satu rangkaian kegiatan yang meliputi sebuah desain produk, pemilihan barang, perencanaan, manufaktur, jaminan kualitas, manajemen, dan penjualan yang dilakukan perusahaan. Goodyear Indonesia Tbk adalah contoh bisnis manufaktur yang ada di Indonesia. Next. Jenis bisnis manufaktur ada 3. Yang pertama ada make to stock atau MTS. MTS adalah strategi manufaktur tradisional yang mengandalkan data penjualan masa lalu untuk memperkirakan permintaan konsumen dan merencanakan aktivitas produksi sebelumnya. Yang kedua ada make to order atau MTO. MTO memungkinkan konsumennya untuk memesan produk khusus yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Yang ketiga ada make to assemble atau MTA. MTA adalah strategi yang mengandalkan peramalan permintaan untuk menyimpan komponen dasar suatu produk, tetapi perakitan dimulai setelah pesanan diterima. Next. Yang kedua ada bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan adalah kegiatan jual beli antara pedagang dan pembeli. Barang yang dijual dari pedagang ini bersifat tangible, artinya pelaku yang terlibat dalam kegiatan ini dapat mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Berikut adalah faktor penting dalam bisnis perdagangan. Yang pertama ada sadar terhadap kompetitor, yang kedua kualitas pelayanan, dan yang ketiga kualitas produknya. Next. Yang terakhir ada bisnis jasa. Bisnis jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi jasa memungkinkan untuk berkaitan dengan produk fisik ataupun produk non-fisik. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Iya, yang selanjutnya adalah tipe-tipe organisasi bisnis. Tipe-tipe organisasi bisnis ini ada 3. Yang pertama, perusahaan perseorangan yang merupakan bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang. Yang selanjutnya adalah persekutuan, merupakan 2 orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan. Dan yang terakhir adalah korporasi, merupakan badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke strategi bisnis. Strategi bisnis merupakan hal yang penting yang bagi suatu perusahaan yang harus dilakukan untuk mencapai target yang ingin dicapai. Strategi bisnis adalah hal yang direncanakan, disusun, dan dipikirkan dengan matang untuk dijadikan pedoman bagi perusahaan agar perusahaan tersebut memiliki kesiapan dalam berbisnis. Strategi bisnis umumnya ada 2, yaitu yang pertama strategi biaya rendah. Strategi biaya rendah adalah strategi perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang rendah dibanding dengan harga produk pesaing. Perusahaan walaupun harganya lebih rendah dari harga produk pesaing, perusahaan harus tetap memperhatikan kualitas barang yang diproduksi. Harga produksi rendah akan menjadikan suatu perusahaan atau organisasi superior dalam biaya. Hal tersebut menjadi keunggulan bagi perusahaan tersebut untuk mengambil atau meraih margin laba yang lebih tinggi. Yang kedua ada strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi merupakan strategi perusahaan yang dirancang untuk memproduksi barang dengan keunggulan atau keunikan yang dapat menjadi daya tarik bagi konsumen. Strategi diferensiasi membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding dengan strategi biaya rendah. Pada strategi diferensiasi ini, perusahaan menciptakan produk dengan kualitas yang lebih baik, yang nantinya akan menjadikan barang tersebut memiliki nilai yang lebih terhadap mata para konsumen.
Nah, untuk mendukung strategi bisnis, diperlukan suatu alat untuk mengidentifikasi cara-cara menciptakan suatu produk yang memiliki nilai bagi konsumen. Analisis ini dikenal dengan rantai nilai atau value added. Rantai nilai merupakan serangkaian kegiatan dalam berbisnis guna menambah nilai bagi pelanggannya melalui proses output menjadi barang atau jasa. Selanjutnya, bagi pelanggan, nilai terdiri dari 3 sumber dasar. Ada aktivitas yang membedakan produk, aktivitas yang menurunkan biaya produk, dan aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan segera. Selanjutnya, adapun beberapa tujuan rantai nilai. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan melalui kegiatan di berbagai bidang. Nah, bidang yang dimaksud adalah bidang perancangan, pemasaran, dan produksi yang berperan sebagai penentu posisi biaya perusahaan. Lalu keunggulan kompetitif ini sendiri terdiri dari aspek keunggulan biaya dan diferensiasi. Penekanan biaya dari aktivitas rantai nilai akan mendukung aspek keunggulan biaya, sedangkan diferensiasi memusat pada kompetensi inti guna bersaing dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, penerapan analisis rantai nilai berperan penting untuk suatu bisnis dalam meninjau strategi penciptaan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke pemangku kepentingan bisnis. Pemangku kepentingan bisnis atau stakeholders adalah pihak yang memengaruhi jalannya perusahaan dan menjadi penyebab lahirnya kebijakan, keputusan, dan operasi perusahaan. Pemangku kepentingan dibagi menjadi internal dan eksternal. Stakeholders internal meliputi perusahaan itu sendiri, berupa pemilik perusahaan, para pemegang saham, dan karyawan. Sementara itu, stakeholders eksternal adalah pihak yang berada di luar perusahaan. Stakeholders eksternal berupa pelanggan, kreditor, komunitas, lingkungan, dan pemasok atau supplier. Dalam suatu bisnis diperlukan ketersediaan informasi yang memiliki kompleksitas tinggi terkait perusahaan di dalamnya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem penyediaan informasi yang berfungsi dalam mengelola, menganalisis, dan menginterpretasikan data sehingga mampu berkontribusi dalam kebutuhan pengambilan keputusan. Melalui adanya sistem informasi manajemen ini, perusahaan mampu meningkatkan kinerja bisnisnya lebih mudah. Selanjutnya, adapun tahapan proses dalam penyediaan informasi, yang pertama mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam bisnis, kedua mengetahui kebutuhan informasi pemangku kepentingan, ketiga menyusun sistem informasi akuntansi, keempat merekam data ekonomik dari kegiatan bisnis, dan yang terakhir menyiapkan laporan akuntansi untuk pemangku kepentingan. Selanjutnya ada etika bisnis. Etika bisnis merupakan pengetahuan tata cara ideal, pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial. Penerapan norma dan moralitas ini akan menunjang tujuan kegiatan bisnis. Next. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip ekonomi, yang kedua ada prinsip kejujuran, yang ketiga ada prinsip niat baik dan tidak berniat jahat, yang keempat ada prinsip adil, dan yang kelima ada prinsip hormat pada diri sendiri. Next. Selanjutnya adalah profesi akuntansi, merupakan semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi. Selanjutnya, profesi akuntansi ini ada 4. Yang pertama, akuntan publik, merupakan akuntan independen yang memberikan jasanya untuk suatu pekerjaan dengan pembayaran tertentu. Selanjutnya adalah akuntan perusahaan, merupakan akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya adalah akuntan pemerintahan, merupakan akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintahan. Dan yang terakhir adalah akuntan pendidik, merupakan akuntan yang menekuni profesi dengan menempuh pendidikan lanjutan strata 2 dan pada umumnya bekerja sebagai pengajar di sekolah atau sebagai dosen di perguruan tinggi. Selanjutnya, berikutnya ada Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. GAAP atau prinsip akuntansi yang diterima umum ini merupakan kumpulan standar akuntansi yang meningkatkan kejelasan informasi keuangan suatu perusahaan dan bertujuan untuk mengatur informasi keuangan dalam pencatatan, meringkas catatan akuntansi dalam pelaporan, dan pengungkapan informasi lain terkait transaksi perusahaan.
Dengan prinsip akuntansi ini, entitas manapun mampu memahami laporan keuangan suatu perusahaan untuk dibandingkan, karena setiap entitas atau perusahaan menyajikan laporan keuangannya berdasarkan aturan yang sama. Selanjutnya, ada konsep dalam Generally Accepted Accounting Principles ini. Konsep pertama yaitu entitas bisnis. Jadi pelaporan keuangan hanya dilakukan pada kegiatan transaksi saat perusahaan tersebut dilibatkan. Yang kedua ada konsep biaya menjadi fundament dalam mencatat biaya akuisisi dalam akuntansi. Yang ketiga konsep objektivitas merupakan pelaporan keuangan harus didasarkan atas bukti-bukti transaksi yang objektif dan benar adanya. Dan yang keempat adalah nilai ukur. Jadi setiap data pada transaksi bisnis harus dicatat dalam satuan uang tertentu. Selanjutnya kita masuk ke persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi membahas aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset adalah kekayaan perusahaan untuk memperoleh penghasilan selama periode yang bersangkutan. Liabilitas atau utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar uang, barang, atau jasa akibat transaksi di masa lalu yang masih belum dilunasi. Ekuitas atau modal adalah bukti kepemilikan perusahaan yang berasal dari pihak-pihak yang telah menaruh uang atau barang ke dalam perusahaan. Prinsip dasar persamaan akuntansi menyatakan bahwa aset perusahaan sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, sehingga perubahan yang timbul karena adanya transaksi keuangan akan selalu seimbang. Persamaan dasar akuntansi tidak hanya mencatat transaksi yang berkaitan langsung dengan aset, liabilitas, dan ekuitas saja, melainkan persamaan akuntansi dapat juga digunakan untuk melihat pengaruh transaksi pendapatan, pengeluaran, beban, maupun prive yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Lalu konsep dasar akuntansi pada umumnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya ada pengaruh transaksi terhadap ekuitas pemilik. Transaksi yang memiliki dampak langsung terhadap ekuitas ada pada transaksi laba rugi. Hal ini karena hasil dalam satu periode laporan laba rugi akan mempengaruhi laba atau rugi saat ini yang secara langsung akan mempengaruhi posisi ekuitas di akhir periode. Di gambar ini dijelaskan dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik bertambah oleh investasi pemilik dan pendapatan, dan berkurang oleh penarikan pemilik dan beban. Kemudian dua faktor ini dapat dikurangi dan bisa menjadi laba bersih. Next. Selanjutnya ada laporan keuangan. Next slide. Yang pertama ini adalah laporan laba rugi, merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang memuat pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba. Laporan laba rugi ini biasanya disebut dengan income statement. Nah, di bawah ini ada contoh gambar dari laporan laba rugi itu sendiri. Selanjutnya ada laporan perubahan modal, merupakan menggambarkan peningkatan atau penurunan modal selama periode tertentu. Laporan perubahan modal ini atau yang biasa disebut Statement of Owner's Equity, dan contohnya ada di gambar yang atas ini. Selanjutnya ada laporan neraca. Setelah dijelaskan dua laporan sebelumnya, saya akan menjelaskan dua laporan lagi. Laporan neraca atau balance sheet menyatakan kekayaan bersih dari suatu perusahaan. Laporan ini berisi mengenai informasi keuangan perusahaan. Yang terakhir ada laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow berisi informasi catatan keuangan berupa pemasukan dan pengeluaran perusahaan secara terperinci dari masing-masing aktivitas perusahaan selama satu periode. Laporan keuangan umumnya bertujuan untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan yang nantinya bisa dijadikan evaluasi bagi para pemegang kepentingan. Baik, selanjutnya ada analisis dan interpretasi keuangan. Dengan dilakukannya analisis dan interpretasi keuangan ini, manajemen akan mampu mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan. Salah satu bentuk penginterpretasian laporan keuangan yakni dalam menentukan rasio utang terhadap ekuitas. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan perlu memperkirakan risiko-risiko yang akan ditanggung di masa mendatang. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kemampuan perusahaan agar tetap bertahan di situasi krisis. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok TM13. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.